Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Ahmad Fataila. Dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat resolusi 2021 yang cepat tercapai, atau paling enggak tetap tercapai meskipun agak lambat. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana caranya agar resolusi yang kita buat itu pasti tercapai. Caranya bagaimana? Simak terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman semua, kita berjumpa lagi ya. Semoga video ini akan menginspirasi Anda. Tentunya Anda harus subscribe terlebih dahulu dan like, kemudian share, dan jangan lupa untuk komentar. Oke? Nah, bagaimana cara kita membuat resolusi 2021? Caranya sebetulnya adalah cukup simpel. Cara ini nantinya kalau kita terapkan akan menjadi masuk ke dalam bawah sadar kita, akan menjadi kepribadian kita, bahwasanya diri kita akan mengejar, akan menerapkan secara otomatis ya. Istilahnya bukan mengejar ya, tetapi diri kita ini akan menerapkannya secara otomatis apa yang kita resolusikan itu. Kenapa? Karena apa yang sudah kita resolusikan itu sudah masuk ke dalam diri kita, sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga menjadi tindakan. Ya, secara otomatis menjadi tindakan kita, menjadi pola pikir kita, menjadi impian kita, menjadi orientasi yang kita tuju, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus berani memutuskan dan berani membulatkan tekad untuk mencapai hal itu. Hal yang kita inginkan itu seperti apa? Contoh ini ya, di tahun 2021 ini saya memutuskan dan membulatkan tekad untuk menjadi orang yang lebih berwibawa, lebih berilmu, lebih berspiritual dan sebagainya. Atau begini, di tahun 2021 ini saya memutuskan dan membulatkan tekad untuk menjadi orang yang kaya secara material dan spiritual. Begitu. Atau di tahun 2021 ini saya memutuskan dan membulatkan tekad untuk menjadi orang yang sehat secara lahiriah dan batiniah dan lain sebagainya. Begitu. Nah, caranya cukup simpel ya. Paling tidak pertama kali Anda harus berani memutuskannya dan berani membulatkan tekad untuk mengucapkan itu. Meskipun dalam hati mungkin ada perasaan janggal, ada perasaan gak enak, gak nyaman dan lain sebagainya, ada perasaan yang memblok kata-kata kita tadi ya, itu nggak ada masalah, terjang saja ya. Yang terpenting adalah Anda harus berani memutuskan dan membulatkan tekad untuk mencapai apa yang Anda inginkan itu. Kalau dalam hati ada perasaan gak enak, nanti Anda cukup menerapinya dengan cara mengambil nafas dan menghembuskan nafas, kemudian katakan, wahai diriku yang menolak resolusi ini, saya akan mencapainya. Kamu lihat saja, begitu. Kamu adalah bagian dari dalam diri saya. Jadi, apapun yang saya resolusikan, kamu harus ikut dengan saya. Begitu. Oke, begitu ya. Nah, caranya cukup simpel ya. Tadi itu silakan Anda catat juga boleh, diingat-ingat juga boleh, atau langsung dipraktekkan juga boleh. Di tahun 2021 ini saya memutuskan dan membulatkan tekad untuk menjadi orang yang seperti apa. Begitu. Silakan Anda tambahkan sendiri mau jadi orang seperti apa. Kalau saya pribadi begini, saya di tahun 2021 ini memutuskan dan membulatkan tekad untuk menjadi orang yang kaya secara material dan spiritual. Begitu. Dalam hati ada perasaan gak enak, perasaan gak nyaman, menjanggal yang menolak resolusi tersebut. Itu hal wajar manusiawi ya. Namanya mental block atau limiting belief. Tinggal katakan saja kepada limiting belief-nya itu. Tinggal katakan kepada mental block-nya itu, wahai diriku yang menolak. Ya, wahai diriku yang menolak. Kamu jangan khawatir, saya pasti mencapainya. Kamu jangan
menolaknya, kamu harus menerimanya, begitu. Kamu adalah bagian dalam diri saya, begitu. Ya, semua resolusi saya itu untuk kebaikan diri kita sendiri, begitu. Nah, katakan seperti itu, ya, maka nantinya lama-kelamaan mental block itu akan hilang. Memang ini ya sangat penting juga. Kalau mental block ini nggak dirilis, nggak dinetralkan, nanti akan terus menggerogoti kita, nanti akan terus mencegat upaya kita, atau istilahnya itu menghalangi setiap tindakan kita mengarah pada resolusi itu. Akhirnya malah membuat kita malas, begitu. Nah, sekarang bagaimana buktinya kalau apa tandanya ya kalau resolusi kita itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar? Buktinya adalah tindakan kita, perilaku kita, usaha kita mengarah ke sana seperti yang kita resolusikan, begitu. Tetapi kalau belum mengarah ke yang kita resolusikan, itu artinya kita belum benar-benar membulatkan tekad. Kita belum benar-benar memutuskan untuk mencapainya. Ya, masih ada keraguan misalkan, atau masih ada ketakutan untuk mencapainya, begitu juga bisa. Maka hal yang terpenting lagi adalah waspadai di dalam diri Anda ketika mengucapkan resolusi itu. Ya, hal ini boleh Anda tulis atau boleh Anda ucapkan, atau kedua-duanya juga lebih bagus, ya. Pertama, silakan ditulis dulu. Di tahun 2021 ini saya memutuskan dan membulatkan tekad untuk menjadi apa? Ya. Kemudian ucapkan, ya, saya di tahun 2021 ini memutuskan dan membulatkan tekad untuk menjadi orang yang titik seperti itu. Nah, hal ini nanti kalau kita sudah benar-benar memutuskannya, membulatkan tekad, secara otomatis ya bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kenapa? Karena di saat kita mengucapkan itu dengan tegas, dengan jelas, kita menjadi sosok otoritas bagi diri kita sendiri, sehingga akan masuk ke dalam bawah sadar, begitu. Akan diterima oleh bawah sadar dan menjadi sebuah state atau menjadi suasana hati yang lebih bersemangat, lebih bergairah untuk bertindak, ya, dan menjadi perilaku, ya, menjadi usaha kita, menjadi tindakan kita setiap hari yang mengarah ke resolusi tersebut, begitu. Nah, diingat-ingat caranya membuat resolusi, dan Anda ingat pula bagaimana caranya mengatasi mental block atau hambatan dalam diri Anda yang menghalangi resolusi tersebut, begitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menetralisir mental block itu, ya. Karena mental block ini kalau tidak kita netralisir akan terus mengganggu, menghalangi diri kita. Diingat-ingat caranya seperti tadi itu. Bisa ambil nafas dulu, ya, supaya lebih tenang. Hembuskan seperti itu. Kemudian sampai tubuh Anda rileks, katakan dalam diri Anda, atau katakan pada perasaan Anda. Rasakan lagi di mana letak perasaan Anda yang mengatakan atau yang mengganjal atau yang menolak tadi itu. Rasakan dan katakan, wahai diriku yang menolak resolusiku, ya, wahai diriku yang menolak resolusiku ini, kamu jangan khawatir, kamu jangan menghalangi saya, kamu terima saja, begitu. Resolusi ini demi kebaikan diri kita sendiri, demi kebaikan kita bersama, karena kamu adalah bagian dari diri saya, begitu, ya. Kalimatnya seperti itu, ya. Intinya, kamu adalah bagian dari diri saya, kamu harus mau dan menerima apa yang saya resolusikan, karena demi kebaikan bersama, begitu. Justru kamu harus membantu saya untuk mewujudkannya, begitu. Nah, nanti ya kapan-kapan saya akan bagikan caranya untuk menetralisir mental block di lain waktu, ya. Ada banyak cara, ya. Itu salah satu caranya saja. Di video yang lalu juga kalau nggak salah saya sudah menyampaikan bagaimana caranya untuk menetralisir mental block, ya, atau mengalahkan mental block itu. Silahkan dicari-cari videonya, nanti juga akan saya sertakan linknya di samping kanan Anda atau di samping layar ini, ya, begitu. Silahkan disimak supaya nanti bisa Anda terapkan dan membantu resolusi Anda, begitu. Nah, resolusi ini kalau kita tidak memilikinya, ya, maka tahun ini dengan tahun kemarin hanya berganti tahun saja, hanya berganti angka saja, ya.
tidak ada bedanya sama sekali, begitu. Tetapi kalau kita memiliki resolusi yang bagus setiap tahunnya ya, terutama di tahun ini, maka setiap tahun tidak hanya berganti angka, tidak hanya berganti tahun, tapi berganti kualitas diri kita, berganti pencapaian diri kita yang lebih baik, yang lebih tinggi, begitu. Nah, ini penting sekali ya. Saya pribadi jujur baru sadar kali ini bagaimana harusnya meningkatkan kualitas pribadi supaya menjadi orang yang lebih baik dari banyak segi ya, dari segi ilmu, dari segi kepribadian, dari segi spiritual, terutama dari segi ekonomi, finansial, kesehatan, begitu. Baik, ini aja supaya lebih bermanfaat. Silahkan Anda subscribe dan bagikan video ini supaya bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.